Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah, mudah-mudahan senantiasa teman-teman semua masih dalam keadaan sehat selalu dan masih dalam lindungan Yang Maha Kuasa, amin ya rabbal alamin. Sepertinya harga sawit kita petani bakal begitu-gitu saja dan rasanya sangat berat untuk naik di angka 2000 per kilo. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Perkebunan Inti Rakyat (Aspekpir) menyatakan Peraturan Menteri Pertanian, Permentan, Nomor 01 Tahun 2018. Tentang pedoman penetapan harga pembelian tandan buah segar TBS, kelapa sawit produksi pekebun mampu melindungi TBS petani, bagi petani sawit bermitra. Menurut dia, kalaupun permentan tersebut direvisi tidak akan bisa mengakomodasi harga sawit petani swadaya, sebab permentan tersebut memang mengatur soal kemitraan antara petani dan perusahaan. Jika petani sawit swadaya ingin meningkatkan harga sawit mereka, dan diakomodasi dalam Permentan 01/2018, mereka harus bermitra dan membentuk lembaga terlebih dahulu. Seperti peraturan yang tercantum dalam Permentan 01/2018 itu kan harus bermitra dan berlembaga. Kalau tidak bermitra dan berlembaga, bagaimana caranya menetapkan harganya? Tapi, kalau petani swadaya tidak mau bermitra, ya pemerintah harus bikin aturan tersendiri, kata Setiono. Jangan sampai pemerintah menyelesaikan satu masalah, tapi menimbulkan masalah lain. Permentan 01/2018 itu semangatnya memang dibuat untuk kemitraan saja, bukan untuk petani swadaya, katanya dengan tegas. Namun, Guru Besar Universitas Sumatera Utara (USU) ini menjelaskan bahwa permentan ini sebagai upaya melindungi pekebun kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit (PKS). Pekebun kelapa sawit sebagai jaminan pembelian TBS-nya, sedangkan bagi PKS sebagai jaminan pasokan bahan baku sebagai kelangsungan industrinya. Jadi, jelas penetapan harga dalam permentan ini berlaku untuk semua pekebun tanpa pengecualian, bermitra maupun swadaya. Jadi, tidak ada diskriminasi bagi petani sawit, katanya. Menurut sebagian petani kelapa sawit, hal yang menjadi polemik dalam permentan ada dalam pasal 4 ayat 1, yang berbunyi bahwa perusahaan perkebunan membeli TBS produksi pekebun mitra melalui kelembagaan pekebun untuk diolah dan dipasarkan. Menyikapi hal ini, Ponten menjelaskan, bukan hanya pekebun plasma yang TBS-nya bisa dibeli PKS, pekebun swadaya juga bisa, sepanjang tergabung dalam Gapoktan, gabungan kelompok tani, atau kelembagaan pekebun, tentu dengan ikatan perjanjian kerja sama tertulis yang diketahui oleh bupati, wali kota atau gubernur sesuai kewenangan, katanya. Ponten menyatakan perlu adanya pemahaman dan penafsiran yang sama terhadap pemaknaan norma-norma yang berlaku di Permentan 01 Tahun 2018 ini. Permentan ini menjelaskan definisi pekebun secara umum, tidak ada diskriminasi terhadap pekebun swadaya, sepanjang TBS pekebun swadaya memenuhi kriteria dalam permentan. Sehingga, kata dia, sebenarnya tidak perlu merevisi permentan tersebut. Kewajiban perusahaan perkebunan harus melakukan kemitraan usaha atas dasar saling menguntungkan, saling menghargai, saling bertanggung jawab, serta saling memperkuat dan saling ketergantungan dengan pekebun. Prinsip ini diatur dalam Pasal 57 UU Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Lebih lanjut, Ponten menegaskan Permentan 01 Tahun 2018 telah memenuhi kaidah hukum keperdataan mengenai jual-beli. Jual-beli merupakan hubungan perdata, salah satunya harus ada kesepakatan dan tidak bisa juga dipaksakan kalau tidak ada perjanjiannya. Jika TBS yang diterima tidak sesuai dengan persyaratan yang tercantum dalam perjanjian, maka PKS berhak menolak, katanya. Okelah teman-teman, itulah beberapa informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga pertemuan ketiga asosiasi itu dapat menyelesaikan polemik harga sawit kita, dan dapat merevisi peraturan permentan agar petani sawit swadaya pun dapat menikmati harga sawit dengan petani sawit bermitra dengan cara apapun itu. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalam.